Apa yang dilakukan Farhan dan Zulaiha? Kenapa bisa dari tidak memiliki apa-apa hingga sukses seperti sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di channel ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sholawat ini, hati kita dilimpahi keberkahan dan ketenangan. Amin. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar juga. Subscribe channel ini, dengan begitu kamu tidak akan ketinggalan konten lainnya. Mari kita mulai. Di sebuah sudut kota kecil yang ramai, berdirilah sebuah rumah yang sudah lama tak mendapatkan sentuhan perbaikan. Atapnya yang bocor membuat suara tetesan air hujan terdengar nyaring di setiap malam, sementara dinding yang retak memperlihatkan usianya yang sudah lapuk oleh waktu. Di balik pintu kayu yang lusuh itu, Farhan dan Zulaiha, sepasang suami istri, tinggal bersama dua anak mereka. Rumah itu tidak pantas disebut rumah layak huni, tapi itulah yang mereka miliki. Hari-hari Farhan penuh dengan kerja keras. Ia mengais rezeki sebagai buruh harian di sebuah bengkel kecil. Upah yang didapatnya tidak seberapa, tapi ia selalu berusaha keras demi menghidupi keluarganya. Setiap pagi ia berangkat sebelum matahari muncul, pulang dengan tangan kosong dan badan yang lelah, hanya untuk melihat Zulaiha yang terus berjuang menjaga anak-anak mereka dengan penuh cinta. Namun, perjuangan itu tidak mudah. Hutang menggunung di sana-sini, menunggu untuk dilunasi. Tagihan-tagihan yang datang silih berganti menambah beban pikiran mereka. Bahkan biaya sekolah anak yang selalu menjadi prioritas pun masih belum mampu mereka bayar tepat waktu. Setiap kali mendengar panggilan dari sekolah, hati Farhan dan Zulaiha terasa sesak. Bagaimana kita bisa membayar semuanya, Zulaiha? Tanya Farhan pada suatu malam, wajahnya tertunduk. Zulaiha hanya bisa memegang tangan suaminya dengan lembut, mencoba memberikan kekuatan yang sudah mulai terkikis oleh rasa putus asa. Kita harus bertahan, Bang. Allah punya rencana terbaik, meskipun sekarang kita belum mengerti, jawabnya dengan suara yang gemetar. Mereka berdua merasakan gelapnya malam bukan hanya dari kelamnya langit, tapi juga dari keputusasaan yang menghimpit dada. Suara anak-anak yang tertidur pulas menjadi pengingat akan tanggung jawab besar yang harus mereka pikul. Meski begitu, tak jarang air mata diam-diam mengalir saat mereka berdua terdiam, merasa begitu kecil di hadapan dunia yang keras. Malam itu, di ruang tamu yang dingin dan remang, Farhan menarik nafas panjang. Kita sudah coba segalanya, tapi tetap saja terjebak di sini, katanya lirih. Zulaiha menunduk, tak mampu menjawab. Dalam hati, mereka hanya bisa berdoa, berharap ada secercah cahaya yang dapat menuntun mereka keluar dari badai kehidupan yang begitu ganas. Pagi itu, udara di sekitar Masjid Al-Hikmah terasa sejuk, meski sinar matahari sudah mulai menyinari halaman yang sederhana. Farhan berjalan pelan menuju masjid untuk menjalankan sholat duha, sebuah kebiasaan yang ia lakukan setiap kali hatinya terasa berat. Ia berharap doa dan ibadah bisa memberinya ketenangan dan sedikit cahaya di tengah gelapnya masalah yang mendera. Setelah melaksanakan sholat, ia duduk di bangku kayu di pojok masjid, mendengarkan dengan seksama ceramah dari Ustadz Hasan, sosok yang dikenal di lingkungan itu karena tutur katanya yang menenangkan dan penuh hikmah. Saudara-saudaraku, jika kita sedang dilanda kesulitan dan merasa terpojok oleh masalah dunia, ingatlah bahwa Allah selalu membuka pintu bagi hambanya yang bersabar dan berusaha, ujar Ustaz dengan suara lembut namun penuh semangat. Kemudian, Ustadz melanjutkan, ada amalan yang dianjurkan untuk membukakan pintu rezeki, yaitu mengamalkan ayat kursi sebanyak 41 kali setiap hari, diiringi dengan doa yang tulus dan keyakinan penuh kepada Allah. Percayalah, pintu-pintu rezeki itu akan terbuka, meski mungkin kita tak menyangka jalan yang akan datang. Kata-kata Ustaz itu menggetarkan hati Farhan. Ia merasa seperti menemukan sebuah cahaya kecil di tengah lorong gelap hidupnya. Ayat kursi 41 kali, gumamnya dalam hati. Di benaknya, muncul harapan yang sudah lama redup. Setelah ceramah selesai, Farhan pulang dengan langkah yang lebih ringan dari biasanya. Sesampainya di rumah,
Ia duduk bersama Zulaiha di ruang tamu yang sederhana. "Zulaiha, tadi aku dengar ceramah di masjid tentang amalan ayat kursi 41 kali setiap hari. Katanya, jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan, Allah akan membuka pintu rezeki kita," ucap Farhan. Suaranya bergetar karena harapan yang mulai tumbuh. Zulaiha menatap suaminya. Raut wajahnya campur aduk antara ragu dan ingin percaya. "Benarkah, Farhan? Kita sudah coba banyak cara, tapi belum ada yang berhasil. Tapi aku juga ingin kita mencoba sesuatu yang bisa memberikan harapan," jawabnya perlahan. Mereka berdua kemudian sepakat untuk memulai amalan tersebut, berharap ada mukjizat yang bisa datang dari usaha dan doa mereka. Meski masih ada keraguan kecil di hati, tapi mereka memilih untuk percaya dan berikhtiar. Malam itu, di bawah cahaya remang-remang lampu, Farhan dan Zulaiha mulai mengamalkan ayat kursi bersama-sama, menyuarakan lafaz yang penuh harapan, seakan menyampaikan permohonan kepada Allah agar pintu rezeki segera terbuka dan hidup mereka kembali berwarna. Hari-hari pun berlalu, dan Farhan bersama Zulaiha menjalankan niat mereka dengan penuh kesungguhan. Setiap pagi setelah sholat subuh, mereka duduk berdampingan di teras rumah yang sederhana, membuka Al-Quran dan mulai mengamalkan ayat kursi sebanyak 41 kali. Suara mereka bergema lembut di udara dingin pagi itu, seakan membawa doa dan harapan yang tak pernah padam. Walaupun awalnya terasa berat, karena keduanya belum terbiasa mengulang ayat yang panjang itu sebanyak puluhan kali, perlahan hati mereka mulai merasakan ketenangan. Di balik setiap lafaz, mereka menyisipkan doa dan harapan yang tulus. "Ya Allah, bukakanlah pintu rezeki bagi kami, kuatkanlah hati kami dalam menghadapi ujian ini," lirih mereka bersama. Setelah seharian bekerja, Farhan kembali pulang dengan tubuh letih, namun semangatnya tak pernah pudar. Ia tahu bahwa setiap usaha kecil yang ia lakukan adalah bagian dari perjalanan menuju keberkahan. Zulaiha pun mulai membuka usaha kecil-kecilan di rumah, membuat camilan dan menjualnya kepada tetangga serta teman sekolah anak-anaknya. Mereka saling mendukung, saling menguatkan, meski keadaan masih jauh dari kata ideal. Mereka tak menuntut hasil instan. Ini bukan hanya tentang rezeki yang datang, tapi tentang bagaimana kita belajar sabar dan yakin, kata Farhan suatu malam saat mereka duduk bersama di ruang tamu yang remang. Zulaiha mengangguk pelan. Matanya memancarkan harapan yang mulai tumbuh meski langkah mereka masih berat. Kadang-kadang, ketika rasa putus asa hampir menguasai, mereka saling mengingatkan untuk tidak berhenti berdoa dan berusaha. "Ingat, Allah tidak akan membebani hambanya melebihi kemampuannya," ujar Zulaiha, menguatkan suaminya. Dalam rutinitas itu, ayat suci yang mereka baca tiap hari menjadi sumber kekuatan batin. Rasa damai yang datang sedikit demi sedikit mengusir kecemasan yang dulu menggelayuti pikiran. Meskipun belum ada perubahan besar dalam kehidupan mereka, mereka sudah merasakan bahwa hati mereka semakin kuat dan siap menerima apapun yang akan datang. Waktu berjalan, dan Farhan serta Zulaiha tetap konsisten menjaga amalan ini. Mereka percaya bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan dengan penuh keikhlasan pasti akan menghasilkan sesuatu yang besar. Dengan keyakinan yang teguh, mereka terus berdoa, berusaha, dan menyerahkan hasilnya pada Allah yang Maha Mengetahui. Waktu terus berjalan dengan perlahan, membawa perubahan yang tak terduga dalam kehidupan Farhan dan Zulaiha. 3 bulan berlalu sejak mereka memulai amalan ayat kursi dengan tekun dan keyakinan. Pada awalnya, perubahan itu tampak kecil, hampir tak terasa. Namun, sedikit demi sedikit, kehidupan mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Suatu pagi yang cerah, Farhan menerima telepon dari seorang kenalan yang menawarkan pekerjaan dengan bayaran yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Hatinya berdebar penuh harapan ketika mendengar kabar itu. "Ini adalah kesempatan yang selama ini kita tunggu," ucapnya kepada Zulaiha dengan suara penuh semangat. Meski pekerjaan itu menuntut waktu dan tenaga lebih banyak, Farhan tidak ragu untuk menerimanya demi keluarganya. Di sisi lain, usaha kecil Zulaiha pun mulai berkembang. Pelanggan yang datang semakin banyak, dan tetangga yang awalnya hanya coba-coba kini menjadi pelanggan tetap. Alhamdulillah,
Aku mulai bisa menabung sedikit demi sedikit, kata Zulaiha dengan senyum lebar, matanya bersinar penuh syukur. Usahanya yang sederhana itu ternyata membawa keberkahan yang luar biasa. Dengan pemasukan yang mulai stabil, mereka mampu melunasi hutang-hutang yang selama ini membebani pikiran. Tagihan sekolah anak yang sempat tertunda akhirnya bisa dibayar tepat waktu. Rasanya seperti beban besar yang selama ini menekan dada akhirnya terangkat perlahan. Perlahan, rumah yang dulu tampak rapuh dan penuh lubang bocor mulai diperbaiki. Atap yang bocor diganti dengan bahan yang lebih kuat, dan dinding yang retak direnovasi. Setiap langkah perbaikan itu terasa seperti simbol kemenangan kecil atas perjuangan panjang mereka. Tak hanya itu, mereka bahkan mulai menabung untuk membeli kendaraan yang bisa memudahkan aktivitas sehari-hari. Farhan dan Zulaiha merasa sangat bersyukur. Mereka tahu bahwa semua ini bukan hanya hasil kerja keras semata, tetapi juga rahmat dan karunia dari Allah yang dibuka melalui amalan dan doa mereka. Kita memang harus tetap berusaha, tapi semua ini anugerah dari Allah yang tidak ternilai, ujar Farhan dengan penuh rasa syukur. Setiap malam, sebelum tidur, mereka tak lupa mengucapkan doa syukur atas nikmat yang diberikan, memohon agar pintu rezeki ini terus terbuka dan keluarga mereka senantiasa diberi ketenangan. Di dalam hati mereka, keyakinan dan keimanan semakin menguat, menumbuhkan semangat baru untuk terus menjalani hari dengan penuh rasa syukur dan usaha tanpa lelah. Setelah hampir setahun penuh menjalankan amalan ayat kursi 41 kali sehari dengan doa yang tak putus, serta mengiringi setiap langkah dengan kerja keras dan kesabaran, kehidupan Farhan dan Zulaiha mulai mengalami perubahan yang nyata dan membahagiakan. Rumah kecil mereka yang dulu hanya sekadar berteduh, kini mulai berubah menjadi tempat yang nyaman dan layak untuk keluarga kecil mereka. Pada suatu sore yang tenang, Farhan duduk di teras rumah yang sudah dicat ulang dengan warna cerah, ditemani oleh Zulaiha yang sedang menggendong anak bungsunya. Mereka memandang ke arah halaman yang kini mulai tertata rapi dengan beberapa tanaman hijau. Di sanubari mereka, ada rasa damai yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kita sudah melewati masa-masa sulit, Zulaiha, ucap Farhan lirih sambil menatap mata istrinya yang penuh kasih. Semua ini berkat doa, amalan, dan usaha yang tidak pernah kita tinggalkan. Allah memang selalu membuka pintu rezeki bagi hambanya yang sabar dan tawakal. Zulaiha tersenyum, merasakan betapa besar anugerah yang telah mereka terima. Aku juga belajar banyak dari perjalanan ini, Farhan, bahwa tidak ada yang mustahil jika kita percaya dan terus berusaha. Rumah ini, kendaraan ini, semuanya bukan hanya materi, tapi bukti nyata bahwa Allah Maha mendengar. Kini, dengan rezeki yang berlimpah, mereka bisa memenuhi kebutuhan anak-anak tanpa harus merasa cemas lagi. Biaya sekolah, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari bukan lagi beban berat yang membuat mereka gelisah. Bahkan, mereka mulai menabung untuk masa depan anak-anak mereka, berharap agar kelak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik. Lebih dari itu, mereka belajar bahwa keberkahan hidup tidak hanya dilihat dari materi semata, tapi juga dari ketenangan hati dan kebersamaan keluarga. Setiap malam, mereka bersama-sama berdoa, bersyukur, dan saling menguatkan, membangun pondasi iman yang kokoh agar selalu siap menghadapi tantangan apapun. Farhan dan Zulaiha sadar bahwa perjalanan hidup masih panjang dan penuh ujian, namun kini mereka melangkah dengan keyakinan bahwa Allah selalu menyertai dan memberikan jalan terbaik. Dengan hati yang penuh syukur dan semangat yang tak pernah pudar, mereka terus berikhtiar, berdoa, dan menjalani hidup dengan penuh harapan. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitar, bahwa dengan amalan yang tulus, doa yang tak henti, dan usaha yang konsisten, tidak ada kesulitan yang abadi. Allah pasti akan membuka pintu rezeki dan memberikan kebahagiaan bagi hambanya yang tidak pernah menyerah. Kisah Farhan dan Zulaiha bukan sekadar cerita tentang keberhasilan, melainkan sebuah pelajaran berharga tentang kekuatan doa, amalan, dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian hidup. Dari perjalanan mereka, kita dapat mengambil hikmah bahwa amalan yang konsisten, seperti mengamalkan ayat kursi sebanyak 41 kali setiap hari, bisa menjadi kunci pembuka pintu rezeki yang selama ini terasa tertutup rapat. Ayat kursi memiliki keutamaan luar biasa dalam melindungi,
memberi keberkahan, dan membuka jalan rezeki. Namun, semua itu tidak akan datang begitu saja tanpa disertai usaha dan doa yang tulus. Farhan dan Zulaiha mengajarkan kita untuk tidak hanya bergantung pada mukjizat semata, tapi juga mengiringi setiap doa dengan ikhtiar nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dengan niat yang tulus, lalu konsistenlah mengamalkan ayat kursi 41 kali setiap hari, terutama setelah sholat fardu. Bacalah dengan hati yang penuh harapan dan keyakinan bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa hamba-Nya. Jangan lupa untuk selalu memohon kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah usaha kita. Selain amalan, ingatlah bahwa ikhtiar adalah bentuk nyata dari keimanan. Kerja keras, perencanaan yang baik, dan usaha yang tekun adalah bagian dari sunatullah yang harus dijalani dengan penuh kesungguhan. Jangan pernah lelah untuk belajar dan beradaptasi, karena rezeki bisa datang dari arah yang tak terduga. Ketika rasa putus asa menghampiri, ingatlah kisah Farhan dan Zulaiha yang tidak pernah menyerah. Mereka terus bangkit meski banyak rintangan menghadang. Keteguhan hati dan kesabaran mereka menjadi jalan bagi pintu-pintu rezeki untuk terbuka satu persatu. Mari jadikan amalan ayat kursi sebagai rutinitas harian, bukan hanya sebagai bacaan tapi juga sebagai doa dan penguat hati. Dengan itu, hidup kita akan terasa lebih ringan, penuh harapan, dan terbimbing oleh cahaya keimanan. Jadikan pula doa sebagai teman setia dalam setiap usaha dan langkah kita. Ingatlah, Allah selalu dekat dengan hamba-Nya yang sabar dan yakin. Pintu rezekinya tidak pernah tertutup, hanya menunggu waktu dan kesungguhan kita untuk membuka lembaran baru dalam kehidupan. Jangan ragu untuk mulai hari ini, karena setiap perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang penuh keyakinan. Semoga cerita dan ajakan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu mengamalkan ayat-ayat suci dan menjalani hidup dengan penuh harapan dan usaha. Karena dengan doa, amalan, dan ikhtiar, tidak ada yang mustahil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan amalan yang lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa tulis sholawat dan doa di kolom komentar untuk Nabi Muhammad SAW, agar kita semua mendapatkan keberkahan dan rahmat-Nya. Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan pengalaman kamu tentang cerita ini di bawah ya.